Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pembuatan keputusan taktis. Saya Mela Sindila Ilham dengan nomor NIM 2022-12157 dan rekan-rekan saya yang pertama ada Muhammad Abdul Rozak dengan NIM 2022-12144, yang kedua ada Nurul Fitriani dengan NIM 2022-12148, dan yang terakhir ada Ika Stianingrum dengan NIM 2022-12158. Definisi kebutuhan pembuatan keputusan taktis. Pembuatan keputusan taktis adalah pembuatan keputusan yang didasarkan pada pemilihan di antara beberapa alternatif dengan pertimbangan waktu yang segera dan di waktu yang terbatas. Model pembuatan keputusan taktis ada 7. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Masalah yang dihadapi merupakan haruslah dianalisis dan dicari tahu penyebab permasalahan tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi solusi tepat atas masalah. Perusahaan harus mencari solusi terbaik bagi perusahaan. Solusi dapat berupa alternatif yang harus dipilih perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi biaya dan manfaat yang relevan. Perubahan hendaknya memiliki biaya yang murah untuk memperoleh manfaat yang besar bagi perusahaan. Keempat, menjumlahkan biaya dan manfaat. Biaya dan manfaat masing-masing solusi harus dianalisis satu per satu. Yang kelima, memiliki faktor-faktor. Faktor yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan didapatkan pada faktor kuantitatif dan faktor kualitatif. Yang keenam, mengidentifikasi biaya dan manfaat. Perubahan hendaknya memiliki biaya yang murah untuk memperoleh manfaat yang besar bagi perusahaan. Yang ketujuh, memilih alternatif yang memiliki manfaat terbesar. Tahap akhir dari proses adalah memiliki alternatif yang mampu memberikan dampak bagi perusahaan. Definisi biaya relevan. Biaya relevan atau relevan cost merupakan biaya masa depan yang berbeda di antara berbagai alternatif. Different across alternatif. Apabila biaya masih masa depan jumlahnya sama untuk berbagai alternatif, maka biaya tersebut tidak memiliki dampak terhadap pembuatan keputusan atau disebut sebagai biaya tidak relevan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Nurul Fitria. Etika dalam pembuatan keputusan taktis. Jadi, visi, misi, dan tujuan perusahaan harus selalu dikomunikasikan secara konsisten kepada seluruh anggota organisasi perusahaan agar nantinya tidak terjadi perdebatan. Relevansi, perilaku biaya, dan model penggunaan sumber daya aktivitas. Yang pertama, sumber daya yang diperoleh karena digunakan dan diperlukan. Jadi pada kategori sumber daya ini, apabila permintaan atas suatu aktivitas berubah di antara alternatif, maka belanja sumber daya akan berubah dan biaya tersebut relevan. Yang kedua, sumber daya diperoleh di muka satu periode. Kategori ini seringkali menggambarkan belanja sumber daya yang berkaitan dengan penggajian organisasi atau tenaga kerja kontrak. Yang ketiga, sumber daya diperoleh di muka multi periode, yaitu pembelian kapasitas aktivitas multi periode seringkali dilakukan melalui pembayaran kas di muka. Aplikasi biaya relevan. Yang pertama, keputusan membuat atau membeli. Keputusan ini harus diambil dalam waktu yang singkat karena sangat mempengaruhi tingkat keuntungan perusahaan. Akuntan manajemen harus melakukan analisis yang lebih dalam memutuskan keputusan ini. Yang pertama, akuntan manajemen harus menentukan biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang. Yang kedua, akuntan manajemen harus mencari solusi dengan mencari pemasok barang dengan harga yang murah. Yang ketiga, akuntan manajemen dihadapkan pada kondisi di mana harus memutuskan untuk memperoleh biaya yang paling efisien untuk mendukung produksi produk. Keempat, sebelum melakukan analisis, akuntan manajemen harus mempersiapkan semua informasi yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi. Yang kelima, tantangan bagi akuntan manajemen, pilihan mana yang seharusnya dipilih perusahaan. Ketika akuntan salah langkah dalam pengambilan keputusan ini, maka perusahaan tidak akan memperoleh keuntungan yang maksimal. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Muhammad Abdul Rozak.
Aplikasi biaya relevan. Keputusan mempertahankan atau menghentikan suatu segmen atau lini produk. Segmen atau lini produk merupakan anak perusahaan atau bagian dari perusahaan yang memiliki produk yang berbeda namun masih dalam satu perusahaan. Contoh perusahaan Indofood memiliki banyak segmen. Segmen PT Indofood terdiri dari Indomie, saus, kecap, sirup. Masing-masing segmen tentunya memiliki target laba masing-masing. Masing-masing memiliki tingkat profitabilitas yang berbeda. Ada segmen yang memiliki profitabilitas paling tinggi, ada juga segmen yang menghasilkan laba negatif. Next. Aplikasi biaya relevan. Menerima suatu pesanan khusus di bawah harga normal. Perusahaan biasanya memproduksi sebuah produk tidak hanya memenuhi konsumen biasa. Perusahaan kadang-kala juga memenuhi pesanan tertentu dengan spesifikasi tertentu. Spesifikasi tertentu yang dimaksud kali ini mungkin dari sisi bentuknya, sisi harganya. Dari harga di bawah normal adalah harga jual yang ditawar oleh konsumen di bawah dari biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi sebuah produk. Next. Aplikasi biaya relevan. Memproses lebih lanjut produk bersama atau menjualnya pada titik pisah. Produk bersama merupakan proses pengolahan produk di mana proses produksi dikerjakan secara bersama-sama pada tahap awal produksi. Kemudian ketika menjadi produk setengah jadi akan dipecah lagi ke dalam proses produksi yang berbeda sesuai dengan tujuan produk masing-masing. Dengan menggunakan metode penentuan biaya produk bersama ini bisa dicontohkan pada perusahaan yang berbahan baku pisang raja. Buah pisang ini dapat dijual dalam bentuk buah pisang, sel pisang, keripik pisang. Proses produk sel pisang dan keripik pisang ini dapat dilakukan secara bersama, yaitu pada proses penyortiran buah pisang raja dan proses pengupasan pisang. Setelah dikupas baru dipisahkan proses produksinya. Sel pisang dimasukkan ke dalam departemen sel pisang. Selanjutnya keripik pisang juga dimasukkan ke dalam departemen keripik pisang. Keputusan bauran produk. Banyak perusahaan memiliki keleluasan dalam memilih bauran produk mereka karena keputusan bauran produk mix decision dapat berdampak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Setiap alternatif bauran produk menghasilkan bauran tingkat laba yang berbeda. Penetapan harga. Penetapan harga berbasis biaya. Permintaan adalah salah satu dari persamaan penetapan harga dan penawaran adalah sisi lainnya. Oleh karena pendapatan harus dapat menutup biaya perusahaan untuk menghasilkan laba, maka banyak perusahaan menetapkan biaya dahulu dalam rangka menetapkan